Tapi saya pikir ya Bung Rocky, ini statement dari Menteri HAM itu harus diikuti oleh revisi terhadap berbagai undang-undang dan aturan yang selama ini bisa digunakan untuk mengendalikan publik opini. Ini kalau tidak direvisi atau tidak segera dihapus, kan ini secara legal masih bisa disalahgunakan oleh aparat di bawah. Ya tentu, official public statement Presiden itu pernyataan resmi yang diuraikan oleh Presiden soal jaminan menjamin bahwa hak kritik itu adalah bagian dari atau bagian paling utama dari hak asasi manusia, itu menimbulkan konsekuensi, yaitu harus direview semua aturan atau semua regulasi undang-undang apa aja yang dibuat di era Pak Jokowi yang membatalkan keinginan atau menghalangi keinginan para kritisi untuk mengucapkan dengan cara yang sangat tajam kritik pada kekuasaan. Jadi LBH, BEM, masyarakat sipil, organisasi, ormas segala macam itu harus memungkinkan atau harus dimungkinkan untuk mengucapkan, paling tidak bukan dihalangi tetapi memberi kesempatan pada mereka sebagai bagian dari civic bargain, yaitu kesempatan seluas-luasnya untuk mengekspresikan pikirannya. Kan itu intinya tuh. Jadi undang-undang ITE atau segala macam aturan itu harus sudah mulai di review supaya pernyataan Presiden Prabowo itu langsung inline dengan kebijakan yang sebut aja dari atas ke bawah itu diberlakukan tuh. Jangan sampai sekedar ucapan Pak Prabowo karena undang-undangnya masih ada, lalu aparat di bawah itu suka-sukanya untuk mengintip rapat BEM, menteror keluarga para kritisi pemerintah. Kan itu yang nggak boleh terjadi. Jadi jaminan politik sudah diberikan oleh Presiden Prabowo, diterangkan dengan sangat lugas oleh Pak Natalius Pigai, oleh Menteri HAM, maka mesti aparat berikutnya juga melakukan hal yang sama itu. Dan kemungkinan untuk mengubah undang-undang, bukan sekedar kemungkinan, kepastian untuk mengubah undang-undang yang termasuk di dalamnya KUHP, yang di dalamnya masih ada sinyal pengendalian opini atau kritik rakyat, itu harus dibatalkan. Jadi review semua aturan yang menghalangi ekspresi bebas dari manusia Indonesia terhadap praktek kekuasaan. Saya kira itu dalil yang dipastikan oleh Pak Prabowo dan dikuatkan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Statement Menteri Pigai ini kan bisa kita jadikan semacam pegangan paradigma pemerintahan Prabowo yang menjunjung tinggi HAM. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara soal HAM kan tidak hanya berupa kebebasan dalam menyatakan pendapat atau menyampaikan kritik. Ini harus menjadi dasar semua kebijakan, termasuk masalah lingkungan hidup, deforestasi, dan lain-lain. Dan saya kira ini ya bukan hanya urusan Kementerian HAM. Kalau saya lanjutkan logikanya, itu berarti hak asasi manusia akan jadi paradigma utama di dalam menuntun kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Dia jadi paradigma, artinya semua kementerian harus berinduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh gizi dengan cara mensuplai nutrisi pada ibu